Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat sehat RSPKU Yogyakarta yang berbahagia, rahimakumullah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini tetap melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semua tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat sehat di Kota Jakarta yang saya muliakan, tidak terasa puasa kita tinggal 4 hari lagi. Kita telah berada di tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah. Sebentar lagi kita melakukan satu kegiatan besar, yakni merayakan Idul Fitri tahun ini. Sahabat sehat PKU yang saya muliakan, biasanya kita merayakan Idul Fitri dengan gegap gembira, dengan merayakan sholat Id di tanah lapang sebagai tradisi kita yang mersyiar dari agama Islam kita ini. Akan tetapi saat ini kita berada di masa pandemi, yang oleh karenanya kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Id di tanah lapang. Imam Sholat Muhammadiyah telah mengeluarkan seruan pada kita sekalian, para warga Persyarikatan khususnya, agar kita melaksanakan Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Ini satu hal yang luar biasa, yang barangkali belum terjadi dalam kehidupan kita, melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha yang biasanya di tanah lapang, saat ini harus dilakukan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, persiapkan diri kita masing-masing untuk bisa tetap merayakan Idul Fitri dengan baik, tetap gembira sebagaimana biasanya ketika selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Namun demikian, karena adanya pandemi ini, kita harus berubah. Kita dianjurkan untuk merayakan Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing keluarga yang menyiapkan diri, dipimpin oleh kepala keluarga yang nanti akan bertindak selaku imam dan khatib sholat Id di rumah kita masing-masing. Ini peristiwa yang saya kira langka akan terjadi di antara kita. Banyak bapak-bapak dan kawan-kawan yang sepanjang hidup tidak pernah merasakan berkhutbah Jum'ah, apalagi Idul Fitri dan Idul Adha. Kali itu kita untuk bisa melaksanakan khutbah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu disiapkan mental kita. Sekarang sederhana, ini penting, karena ini suatu hal yang bersifat ibadah yang mesti kita siapkan dengan baik. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memperhatikan seruan PP Muhammadiyah terkait dengan kegiatan Idul Fitri ini. Insya Allah akan mengakhiri kegiatan Ramadan kita pada Sabtu yang akan datang, dan kita akan Idul Fitri tanggal 24 Mei bertepatan dengan Ahad. Mari kita siapkan masing-masing kita untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita ini dengan satu kegiatan yang sempurna. Allah menyampaikan Al-Quran, walitu'milul iddata walitukabbiru ma'ala hadakum wala'alakum tashkurun.
agar kita sekalian menyempurnakan ibadah puasa kita, kemudian bersyukur kepada Allah atas petunjuk-petunjuknya dengan mengagungkan asmanya. Maka kita siapkan sejak hari Sabtu selesai kita melaksanakan puasa terakhir, agar masing-masing kita bisa menggemakan takbir di rumah kita masing-masing, mengagungkan asma Allah, dan diikuti dengan menyempurnakan, menyelesaikan kewajiban kita dengan bayar zakat fitrah yang bisa kita kerjakan saat sekarang ini untuk menyempurnakan ibadah puasa kita masing-masing. Jamaah sahabat jihad PKO yang saya hormati, kesiapan kita untuk melaksanakan Idul Fitri tahun ini betul-betul kita siapkan dengan baik. Diri kita masing-masing, keluarga kita, istri dan anak-anak kita siap menjadi orang-orang yang selalu bergembira, tetap merayakan Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, tetap mengembangkan syiar Islam dalam rangka menunjukkan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sejak pagi kita diajar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing ketika waktu duha telah masuk. Maka kita siapkanlah kita masing-masing, terutama para orang tua, bapak-bapak, untuk menyiapkan dirinya menjadi seorang khatib, menyiapkan naskah khutbah yang Anda hari ini sudah banyak di-share di WA, di media sosial, khutbah, naskah khutbah singkat untuk kesiapan kita di rumah kita masing-masing melaksanakan sholat Idul Fitri dengan sempurna. Sahabat jihad PKO Jogja yang berbahagia, sholat Id yang terjadi di rumah kita masing-masing tidak ada bedanya dengan sholat Id yang kita kerjakan di tanah lapang. Oleh karena itu, salah seorang keluarga harus ada yang disiap ditunjuk menjadi imam dan khatib untuk sholat itu. Ketika semua sudah siap, maka diawali dengan menyampaikan pesan-pesan pada keluarga kita dalam melaksanakan sholat Id agar tidak lupa, karena tuntunan sholat Id berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Yang diingatkan bahwa sholat Id dilaksanakan 2 rakaat. Yang rakaat pertama saat takbir diikuti dengan takbir 7 kali, dan kemudian yang kedua ketika rakaat kedua setelah takbir bangun dari sujud kemudian ditambah dengan takbir selama 5 kali. Di antara tuntunan kita, antara takbir yang satu dengan yang lain, tidak ada tuntunan doa. Itu penting kita pahami agar kita bisa memberikan pada anak-anak kita, keluarga kita, agar melaksanakan sholat Id dengan baik dan benar. Setelah itu, mari bersama-sama kita siapkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing. Diawali dengan sholat Idul Fitri 2 rakaat, yang kemudian selesai sholat kemudian diikuti dengan khutbah Idul Fitri yang bisa dilaksanakan oleh bapak ataupun keluarga laki-laki yang dewasa yang kita siapkan untuk bisa melaksanakan khutbah Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Jamaah keluarga sehat PKO yang berbahagia yang saya hormati, bisa jadi nanti masing-masing rumah di waktu yang sama di tetangga kita akan terdengar seruan khutbah yang bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita jaga agar masing-masing keluarga bisa melaksanakan sholat Id dengan khusyuk, sehingga kita berkhutbah sekalipun tidak perlu dengan pengeras suara, cukup dengan lisan langsung kepada jamaah yang sangat kecil yang ada di rumah kita masing-masing. Itulah kesempurnaan dari sholat Idul Fitri yang kita kerjakan pada saat sekarang ini. Ketika di tengah-tengah pandemi kita tidak bisa melaksanakan secara sempurna di tanah lapang, tapi kita ganti di rumah kita masing-masing. Jamaah sehat PKO yang berbahagia rahimakumullah. Setelah itu selesai, tentunya kita berkeinginan untuk bersilaturahmi dengan keluarga kita yang lain. Akan tetapi karena kondisi pandemi saat sekarang ini yang mengajak kita
agar jangan sampai terjadi kerumunan di banyak tempat. Maka ketika kita akan melaksanakan silaturahmi berkaitan dengan Idul Fitri ini, mari kita jaga dengan baik agar jangan terjadi masing-masing kita yang mungkin saja tidak terasa bisa jadi kita menjadi orang karier yang membawa virus, atau jangan dari keluarga kita terkena virus dari orang lain. Oleh karena itu, ketika bersilaturahmi kita harus menjaga dengan hati-hati, terbatas pada keluarga kecil kita masing-masing. Inilah situasi yang mengharuskan kita harus bersabar ketika menerima musibah yang berupa COVID saat sekarang ini. Dan untuk itu, jangan lupa ketika khutbah Idul Adha itu diakhiri dengan doa. Mari bersama kita memohon Allah agar masing-masing kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga terhindar dari penyakit karena COVID-19 ini. Dan mari kita bersama-sama juga mendoakan agar seluruh rakyat Indonesia tetap diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah yang besar ini. Dan tentunya kita berdoa pada Allah, mendoa pada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bisa segera hidup secara normal, COVID-19 segera terhindar dari negeri kita, dan kita kembali sehat sebagaimana biasanya. Itulah harapan kita yang wajib kita sampaikan kepada Allah sebagai doa kita kepada Allah, karena kita sadar, yakin betul bahwa COVID ini adalah ciptaan Allah. Karena kehendak Allah, maka hanya Allah lah yang akan mampu bisa menyirnakan penyakit ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mari terus berusaha dengan menggunakan cara-cara sehat, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mari kita terus mengusahakan agar masing-masing keluarga kita rajin berbenah untuk selalu bersihkan diri kita masing-masing. Kita jaga wudhu kita dengan baik, kan salah satu bagian dari menghindari kita dari terjadinya COVID-19 pada diri kita dengan cara berwudhu yang baik dan benar. Jamaah sahabat sehat PKO Jogja yang saya hormati, kiranya itulah yang terkenal pada kesempatan ini. Marilah bersama-sama kita menyiapkan diri kita masing-masing untuk menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita mulai dengan ingat pada Allah ketika selesai kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita, agar kita segera bertakbir kepada Allah. Karena itulah perintah Allah, walitukmilul iddata walitukabbiru ma ala hadakum wala'alakum tashkurun. Kemudian diikuti dengan takbir bersama keluarga sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat Ramadan yang di bulan ini Allah melimpahkan karunia pahala pada luar biasa banyaknya. Mari kita jaga, kita pelihara kebaikan ibadah Ramadan. Tidak cukup hanya sampai di Ramadan ini selesai, tapi di bulan-bulan berikutnya kita jaga, kita pelihara kekhusyukan sholat kita, kebaikan sholat kita, dan hal-hal lain yang terkait dengan ibadah kita selama Ramadan kita jaga dengan baik, agar kita menjadi orang-orang yang mabrur dengan Ramadan kita. Di bulan-bulan depan ibadah kita tetap baik sebagaimana kita di bulan Ramadan ini. Kiranya itulah yang bisa kami sampaikan. Jamaah sehat PKO Jogja yang saya hormati, mari sekali lagi kita song-song hadirnya Idul Fitri dengan semangat yang gegap gempita, tetap menjaga silaturahmi di antara kita sekalian. Sekali kita tidak bisa sholat Id di tanah lapang, mari kita jaga untuk tetap melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing dengan baik dan sempurna. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa kepadanya dengan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat menyelesaikan ibadah Ramadan, selamat menyongsong hadirnya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita selama ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.